Oras Samainan, mari kita mulai ibadah kita pada Prankasta minggu ketiga, minggu tanggal 13 Maret 2022. Kita bernyanyi dari buku ND 697 ayat 1. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Inilah waktu untuk memeriksa diri, baiklah kita menjalaninya dengan doa dan memohon pengampunan dosa dari Allah. Hingga pada hari kebangkitan kita turut dimuliakan di dalam Tuhan. Melalui salib, keselamatan, kehidupan, dan kebangkitan kita peroleh. Mari kita berdoa. Anugerahkanlah kepada kami roh pembaharu pada masa prapaskah ini, sehingga kami semakin mengerti akan Kristus. Tinggallah Engkau bersama kami, ya Tuhan. Jauhkanlah dari kami tipu daya iblis dan peliharalah kami dalam damai ini. Kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari kitab Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai 4. Demikian firman Tuhan. Nasihat supaya bertekun dalam iman. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian dari buku ND nomor 697 ayat 2.
Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan pada masa-masa Prapaskah bagi kita hari ini tertulis dalam Lukas 22 ayat 17 hingga ayat 18. Demikian bunyinya. Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu ia berkata, ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu, sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, membaca ayat di atas tanpa memahami latar belakang sejarah dan keagamaan serta kebudayaan Yahudi abad pertama Masehi akan membuat kita kehilangan akar historis dan esensi di balik peristiwa tersebut. Kekristenan Barat menyebut peristiwa tersebut dengan lestap perjamuan terakhir. Seolah-olah Tuhan Yesus Sang Mesias makan malam terakhir sebelum dia ditangkap oleh prajurit Romawi untuk dihukum, disiksa dan disalibkan. Peristiwa Yesus dan murid-muridnya makan Peskah merupakan ritual tahunan tiap jatuh pada tanggal 14 Nisan yang dinamakan Seder Pesach. Seder Pesach menunjukkan tata cara makan dan perayaan yang dilaksanakan saat Pesach. Pada hari itu bagian-bagian dari peristiwa Paskah, doa-doa, cerita, dan berbagai hidangan yang dimakan dipersiapkan dalam bentuk penceritaan atau bahasa Ibrani dikatakan Haggadah, yang mengumpulkan cerita Alkitab mengenai keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Unsur-unsur yang dipakai dalam pelaksanaan Seder Pesach ini yaitu cawan, anggur, matzah, roti tidak beragi, maror, karpas atau selada, karoset atau campuran kacang tanah, apel, dan madu. Cawan anggur sebagai lambang peringatan terhadap peristiwa Allah yang membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Memakan matzah, maror, karpas, dan karoset merupakan lambang pahitnya penderitaan Mesir. Namun demikian ada rencana yang indah dan manis di balik berbagai penderitaan yang pahit ini. Memakan matzah atau roti tidak beragi diartikan juga berhubungan dengan perjalanan keluar dari Mesir harus berlangsung dengan terburu-buru. Bisa kita baca di Keluaran 12 ayat 34 dan Keluaran 12 ayat 1 sampai 15. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus dan murid-muridnya memakai semua unsur-unsur yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Seder Pesach ini, yakni matzah, maror, karpas, karoset, dan anggur. Namun pada masa sekarang ini, gereja dan kekristenan pada umumnya yang telah berfokus kepada Tuhan Yesus atau perjanjian baru memaknai roti dan anggur sebagai unsur utama dalam perjamuan kudus. Roti yang melambangkan tubuh Kristus dan anggur yang melambangkan darah Kristus. Saudaraku, dalam beberapa saat ke depan, Tuhan Yesus sendiri akan memberi makna baru tentang perjamuan perayaan Paskah. Kalau secara tradisi orang-orang Yahudi akan menyembelih dan memakan daging anak domba pada perayaan Paskah, tetapi kali ini Tuhan Yesus sendiri yang akan menjadi anak domba disembelih dan membawa umatnya keluar dari perbudakan dosa. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, ajarlah kami melalui Roh Kudus sehingga kami memahami dan mengimani arti perjamuan kudus yang kami lakukan setiap bulan, sehingga iman kami semakin teguh kepadamu. Amin. Kita bernyanyi dari buku WD nomor 449 ayat 1 dan 2 sambil menyanyikan bersama. Oh
mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Amin.